Wanita itu hanya menyebut Dahuang dengan sembarangan. Dahuang, waktunya makan. Ternyata, makhluk dewa yang tidak makan selama 7 hari itu keluar dari rumah mewah. Ia segera memakan tulang daging yang telah disiapkan olehnya. Ia makan dengan lahap. Ini membuat keluarga Fu yang menyembah makhluk dewa terkejut. Perlu diketahui bahwa untuk memohon kepada makhluk dewa, Tuan Muda Fu berlutut di luar selama 7 hari penuh. Hanya untuk memohon agar makhluk dewa mau makan sesuatu. Namun, tidak disangka makhluk dewa tidak hanya tidak keluar untuk memukul, tetapi langsung melukai Tuan Muda Fu. Meskipun ia telah membawa makanan lezat dari seluruh negeri, makhluk dewa bahkan tidak melirik sedikit pun. Ia langsung menjatuhkan semuanya ke tanah. Namun, dengan kedatangan nona bernama Yun Miao ini, makhluk dewa mau memakan tulang kepala dan ekornya. Tanpa mereka ketahui, makhluk dewa yang mereka bicarakan hanyalah seekor anjing liar yang Yun Miao temukan di pinggir jalan tahun lalu. Anjing kecil itu hanya memakan tulang kepala dan ekornya. Anjing kecil itu hanya memakan tulang kepala dan ekornya, dan kemudian memperoleh kekuatan dewa yang tak terhingga. Saat itu, nenek buyut Tuan Muda Fu adalah seorang pelayan yang berada di samping Yun Miao. Ketika Yun Miao pergi, ia menyerahkan rumah mewahnya, Jiu Xiao Yunge, untuk dikelola oleh nenek buyut Tuan Muda Fu. Dia juga meninggalkan Dahuang untuk menemaninya. Hingga nenek buyut Tuan Muda Fu meninggal, Nona Yun Miao tidak pernah muncul. Nenek buyut terpaksa menyerahkan Tuan Muda Fu kecil kepada Dahuang. Sejak saat itu, Dahuang selalu melindungi Fu Yunsen, menjadi keluarga besar yang kaya raya. Namun, mereka memiliki satu masalah, yaitu, makhluk suci Dahuang sudah berpuasa selama 7 hari. Dia tidak punya pilihan lain selain pergi ke seluruh negeri, mencari koki terbaik. Namun, tidak disangka saat itu Nona Yun Miao kembali untuk mengambil kembali burungnya yang bernama Jiu Xiao Yunge. Kepala pelayan bahkan mengira dia datang untuk melamar sebagai koki. Namun, tidak disangka begitu dia masuk ke halaman, makhluk suci itu mengeluarkan suara yang menandakan akhir, dan juga mengirimkan ingatan selama 100 tahun kepadanya. Dia baru ingat saat itu, makhluk suci yang mereka maksud adalah Dahuang. Maka dia segera memerintahkan Zhou Fuseng untuk pergi ke toko daging babi membeli beberapa tulang. Zhou Fuseng bingung. Namun, hanya dengan satu tatapan dari Nona, dia berlari kencang seperti tertegun. Kepala pelayan awalnya khawatir Nona tersesat, memintanya untuk tetap dekat dengannya. Namun, tidak disangka Yun Miao langsung berjalan lebih dulu. Ini adalah rumahnya sendiri. Bagaimana mungkin dia tersesat? Dia tidak pergi ke dapur, langsung menuju ruang tamu. Namun, tidak disangka, pesonanya langsung membuat semua orang terpesona. Dia juga langsung melihat ada yang tidak beres pada Tuan Muda Fu. Wanita licik itu melihat Yun Miao yang cantik, lalu mengira dia datang untuk Fu Yunsen. Fu Yunsen melihat ini, segera meminta kepala pelayan membawanya ke dapur. Jiu Xiao Yunque adalah milik keluarga Fu. Apa yang kamu katakan? Sebenarnya, kita bisa membicarakannya nanti. Ayo bawa aku untuk melihat Dahuang terlebih dahulu. Tadi sangka, satu kata, Dahuang, dari dia, membuat semua orang terkejut. Yun Miao memberitahunya, Dahuang adalah makhluk ilahi yang kalian bicarakan. Ini langsung membuat Nyonya Tua marah. Langsung memerintahkan orang untuk mengusir Yun Miao. Namun Fu Yunsen merasa wanita ini luar biasa. Dia bertanya kepada Yun Miao siapa sebenarnya dia. Namun Yun Miao tidak menjawab pertanyaannya, melainkan langsung membuatnya meredakan amarah. Fu Yunsen menemukan bahwa dia ternyata tidak bisa membantahnya, hanya bisa menurut dan meredakan amarahnya. Melihat kedua orang itu pergi, wanita licik merasa kehilangan kedalaman awan saya sendiri. Apakah dia akan dirayu pergi olehnya? Bibi juga mengatakan bahwa istri Yunsen masih hamil. Nyonya Tua melihat situasi itu juga sangat marah. Harus membuatnya tahu bahwa Yunsen mendengarkan kata-kata wanita asing seperti ini, itu pasti akan mengancam cicitnya sendiri. Sebenarnya, Yunsen sudah sulit untuk memiliki keturunan. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Wanita licik melihat situasi dan semakin memperburuk akibatnya. Dia hanya khawatir Yunsen akan jatuh cinta pada orang lain lagi. Namun, Yun Miao baru saja tiba di depan pintu dewa. Dewa itu mengeluarkan suara panik. Bibi melihat situasi dan merasa Yun Miao telah membuat dewa marah. Dia ingin mengusirnya. Fu Yunsen melihat situasi dan langsung menyuruhnya diam. Namun, nenek juga meminta Fu Yunsen untuk mengusir wanita itu. Saat itu, kepala pelayan membawa sekelompok koki terbaik untuk membuatkan makanan lezat bagi dewa. Setiap hidangan bisa disebut sebagai yang terbaik di dunia. Hanya dengan mencium baunya saja sudah membuat orang mengeluarkan air liur. Namun, untuk diberikan kepada dewa, harus dicicipi terlebih dahulu, untuk mencegah Dahuang keracunan makanan. Hidangan ini adalah yang dimakan oleh para dewa. Pasti akan membuat selera makan terbuka. Segera sajikan kepada dewa yang terhormat. Dewa yang terhormat, kami telah menyiapkan banyak makanan lezat untuk Anda. Silakan coba sedikit. Kalian tidak perlu bersusah payah. Apa yang disukai Rhubarb, saya sudah memerintahkan orang untuk menyiapkannya.
Ketika sampai di pasar sayur, sudah agak terlambat. Hanya ada, tapi beruntung. Akhirnya saya berhasil membeli tulang daging terakhir. Apakah Anda rasa ini baik? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu mengambil tulang daging dari pasar sayur. Pergi memberi makan dewa anjing keluarga Fusaya. Gila, gila. Apakah kalian tidak takut dewa anjing ini terungkap? Apakah dia akan merobek kalian? Tidak ada kebaikan yang besar. Sungguh tidak ada kebaikan yang besar. Nona Yunmei, apa yang sedang terjadi? Da Huang, saatnya makan. Tuan Dewa Anjing. Ternyata dia keluar dengan sukarela. Tuan Dewa Anjing. Tuan Dewa Anjing. Pasti dia tertarik keluar karena hidangan lezat ini. Semoga Tuhan memberkati. Tuan Dewa Anjing. Akhirnya mau keluar untuk makan. Segera sajikan hidangannya. Bagaimana mungkin ini? Begitu banyak hidangan lezat. Apakah Tuan Dewa Anjing masih tidak puas? Dengan bahan makanan terbaik yang disimpan keluarga Fusaya, apakah semua ini tidak memuaskan? Tuan Dewa Anjing ini sebenarnya ingin makan apa? Tidak mungkin. 8 hidangan ini. Bahkan jika dewa datang, dia pasti akan makan dengan rakus. Bagaimana bisa ini? Bagaimana bisa? Berikan tulangnya padaku. Wanita ini pasti sudah gila. Tuan Dewa Anjing bahkan tidak makan begitu banyak hidangan lezat. Dia bahkan memberi dia tulang daging. Bagaimana dia berani? Apakah dia tidak takut pada Tuan Dewa Anjing? Nona Yun, cepat berhenti. Sejak dewa hewan itu mengakhiri hidupnya. Karakter yang kasar. Kamu sangat tidak menghormati. Dia benar-benar bisa merobekmu. Ini situasi apa? Da Huang, makanlah. Ini adalah makanan favoritmu. Maaf. Saya yang pulang terlambat.